Dan pada saat misionaris Kim Charon memberi firman yang berjudul 20 doa 24 dan berkat tata sorgawi, tolong saya berharap saudara bisa menerima berkat yang lebih besar. Saya hari ini mendengarkan pujian dari paduan suara Hosana. Saya terharu sampai hampir meneteskan air mata. Jadi biasanya apa yang saya rasakan setiap hari Minggu saya mimpin ibadah di LA di Amerika Serikat. Saya merasa ibadah ini sebuah karya yang kita buat di hadapan Tuhan. Apalagi di gereja Yewon, saya selalu merasakan mimbar gereja Yewon itu sangat luar biasa. Bunga-bunga di mimbar gereja Yewon itu bagus sekali. Ini sebuah karya yang luar biasa. Dan juga saya mendengar doa-doa yang dipimpin oleh para penatua di gereja Yewon juga penuh anugerah. Dan saya akan juga menyaksikan berbagai macam video-video yang dibuat oleh gereja-gereja lain. Dan kalau gereja Yewon itu video-videonya sangat bermacam-macam. Jadi tidak bosan saya nontonnya. Jadi gereja Yewon selalu memiliki karakter yang selalu unik. Selalu berbeda dengan gereja yang lain. Dan saya menyaksikan warta gereja Yewon pun memakai kata paduan suara yang sesuai dengan Alkitab. Jadi saya bisa melihat mereka mempersiapkannya itu dengan penuh perhatian. Jadi saya dapat merasakannya. Jadi saya tidak tahu penatua yang menjadi komposer paduan suara ini. Tapi saya sangat terharu melihatnya. Jadi walaupun saya tidak begitu pintar dalam musik, tetapi apa yang saya nikmati, apa yang saya dengar dan apa saya lihat itu penuh dengan anugerah. Jadi saya percaya bahwa semua yang dilakukan oleh gereja Yewon itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan juga saya telah mengikuti berpartisipasi festival musik kemarin dan saya melihat begitu banyak penyanyi-penyanyi yang handal, tetapi ada satu penyanyi yang kurang profesional. Tapi orang-orang pada semangat untuk menyemangatinya itu bukan penyanyi yang terkenal, tetapi penyanyi yang tidak profesional itu. Ya, penyanyi tidak profesional itu gembala sidang kami. Jadi saya melihat gembala sidang gereja Yewon, Pendeta Chung, ia menyanyikan lagu dunia. Jadi saya melihatnya sangat tertantang dan juga saya juga sangat senang dapat menikmati kebersamaan itu. Jadi saya mau memperkenalkan RU yaitu Remnant University sebentar. Jadi pada tahun 2017 saya telah menjadi rektor utama untuk Universitas Remnant itu dan sampai pada saat ini. Jadi banyak ketua, gembala sidang gereja Yewon itu ketua yayasannya dan berbagai macam dan beberapa rektor-rektor yang lain pun telah membantu saya selama ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi total
Jadi berbagai macam kelas yang kami adakan, yaitu kelas untuk penginjilan, kelas untuk penginjil wanita, dan ada kelas untuk murid penginjilan, dan ada kelas murid penginjilan untuk Meksiko. Tapi mereka itu tidak bisa menerima semacam sertifikat atau kalau kelas seperti ini non sarjana. Kalau untuk akademis yang dapat memperoleh sarjana itu ada 3 kelasnya, yaitu untuk pastoral, dan yang kedua itu studi penginjilan, dan ada sarjana 2 yaitu studi penginjilan 2 juga. Jadi total ada 69 orang. Jadi total yang non sarjana sama sarjana itu total 158 orang yang kami sedang belajar bersama-sama di Remnant University. Jadi, dengan latar belakang saya yang Universitas Remnant ini, saya ingin menyaksikan di depan saudara mengenai doa 24 jam dan juga berkat tata yang saya pernah nikmati. Jadi pada tahun ini kita memang fokusnya kepada 24 jamnya, 24 jam milik kita dan 24 jam gereja dan 24 jam ladang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ayat 14 di sana mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi bertekun. Jadi harus kita konsentrasi pada suatu hal. Jadi sama seperti GPS. Jadi kalau kita pergi ke jalan yang kita tidak pernah jalani sebelumnya, pasti kita akan fokus kepada GPS-nya. Dan apalagi kalau kita berada di persimpangan, kita harus fokus supaya kita tidak mengambil jalan yang salah. Dan kalau kita coba mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, setiap hari bagi kita itu jalan yang baru bagi kita. Jadi perjalanan kehidupan kita itu setiap hari mengambil jalan yang baru. Jadi subjudul pertama adalah 24 jam dari saya, dari kita. Jadi mengapa kita harus fokus pada doa dan pada firman? Karena hati kita direbut oleh sesuatu. Sehingga kita akan kehilangan jalan. Kalau kita fokus kepada doa, pastilah berkat tata sorgawi akan datang kepada kita. Kalau sekali berkat tata sorgawi itu datang kepada kita, yang mustahil itu pastilah menjadi tidak mustahil. Jadi untuk konferensi misionaris pada tahun ini, yaitu kemarin, katanya 1.000 misionaris telah kembali ke gereja, ke Korea Selatan. Karena mereka mau mereka mau hadir di konferensi penginjilan misi. Jadi sebenarnya kok bisa 1.000 misionaris bisa berkumpul di tempat ini? Karena ada platform di mana mereka
adalah mereka bisa menjadi murid Tuhan yang hanya fokus pada platform ini. Jadi kalau kita sudah fokus, sudah konsentrasi pada apa yang Tuhan kehendaki seperti doa, firman, dan penginjilan, kita tidak masalah kalau kita tidak masalah walaupun kita menghadapi persoalan. Karena itu bukan masalah tetapi malah kesempatan untuk mengalami karya Tuhan. Jadi walaupun kita sudah selesai masalahnya karena Yesus Kristus, tetapi kadang kita pasti akan menghadapi masalah. Mungkin dalam hubungan manusia, mungkin masalah finansial atau masalah kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah selesai, kalau masalah kita sudah selesai semuanya dengan Injil, ya itu pun tidak masalah. Tetapi kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi pada diri kita? Karena itu memang kita butuhkan. Tuhan berfirman bahwa bagi kita yang dipanggil oleh Tuhan, akan mendatangkan apapun yang terjadi pada diri kita, itu akan mendatangkan itu akan mendatangkan kebaikan pada kita. Jadi gampang sekali kita tertipu oleh masalah dunia dan juga fakta dunia. Tetapi kalau kita fokus kepada firman dan fokus kepada doa, pasti gampang sekali. Karena segala hal yang ada di dunia ini akan berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Dan itu yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab di Roma pasal 16. Apalagi jemaat-jemaat pada jemaat mula-mula. Tapi mengapa kita harus hadapi masalah ini? Kenapa masalah saya ini tidak selesai-selesai? Padahal kita sibuk dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan misi. Jadi nomor 2 adalah 24 jam terhadap gereja. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, jemaatnya semua pada bertekun dalam doa. Jadi jemaat gereja, jemaat mula-mula mereka hanya fokus dalam doa. Apa yang mereka lakukan itu hanyalah doa, tetapi segala berkat telah mereka terima. Semua jawaban yang mereka butuhkan mereka terima. Apakah ini kita melebih-lebihkan? Kalau kita berdoa, ya pasti kita akan menerima segalanya. Apalagi gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang tidak memiliki apa-apa, mereka pun dipakai oleh Tuhan. Dan dipakainya lebih luar biasa daripada kita sekarang. Jadi Tuhan memulihkan finansial terang kepada jemaat mula-mula seperti Gaius dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Pendeta Ryu 2 tahun yang lalu pernah berfirman seperti ini. Cobalah membuat gambaran penginjilan misi untuk 237 negara dan cobalah membuat sistem untuk remnant. Kalau saya sampai saat ini, saya merasa Tuhan itu sedang mencari orang-orang. Saya pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1980. Dan juga saya sempat merintis gereja di Korea Selatan.
dengan jemaat 300 sampai 400 orang, kami merintis gereja. Jadi anggota jemaat saya itu mengatakan bahwa ayo kita membuat gedung gereja. Jadi anggota jemaat saya itu hanya 300 orang sampai 400 orang, tetapi kami berdoa supaya kami dapat membangun gedung gereja yang sangat besar karena kita melihat ada wihara di sebelah sana dan wihara Korea itu kelihatannya sangat besar. Dan itu sudah bersejarah 500 tahun. Jadi anggota jemaat saya pada berdoa, wihara itu saja sudah berumur 500 tahun dan semua orang-orang turis datang ke Korea dan melihat wihara itu dan mereka sangat terharu melihat gedung tersebut. Apalagi kita sebagai anak Tuhan yang mau membangun bait Allah. Kalau gitu pastilah kita harus membuat bait Allahnya itu dengan standar Tuhan. Jangan memakai standar kita yang apa adanya. Dan apakah saudara tahu apa yang terjadi? Ada seorang majelis yang telah membuka bisnis cat di dekat gereja kami, dan ternyata majelis itu telah mendapatkan orderan yang sangat banyak sekali sampai harus memproduksi catnya itu 24 jam sehari. Sehingga majelis itu dan ternyata majelis itu mau memberi persembahan begitu banyak untuk dipakai pembangunan gereja. Jadi majelis itu menunjukkan tanah kepada saya dan kita membahas seperti apa gedung gereja yang kita akan bangun. Dan majelis itu mendapatkan suatu penyadaran bahwa pada saat ia diberkati oleh Tuhan secara finansial, ia harus memakai berkat finansial tersebut hanya untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu pembangunan gereja. Jadi Bapak Majelis itu sebenarnya bukan orang gereja kami, tetapi gereja lain. Tetapi gerejanya Bapak Majelis itu katanya lagi tidak membangun gedung gereja sehingga dia bingung mau memberi persembahan ini apa, sehingga ia mendengarkan temannya bahwa teman gerejanya itu lagi membangun gereja, yaitu gereja saya, sehingga beliau telah memberi persembahan yang sangat banyak. Dan pada akhirnya gedung gereja Bait Allah telah dibangun dengan baik. Jadi Tuhan telah menerima hati yang begitu berharga. Dan Tuhan telah memberkati bisnis majelis itu.
Oh, dan ada juga. Dan ada juga. Dan ada juga majelis yang ada juga satu majelis yang baru beli tanah, baru beli suatu tanah. Jadi ada seorang majelis yang telah beli tanah karena diajak sama agensinya. Habis itu majelis itu tidak berharap terlalu banyak atas tanah tersebut. Dia hanya beli saja daripada dia nabung uangnya di bank. Tapi suatu saat ada orang yang pembisnis golop telah datang ke majelis itu dan minta tolong untuk menjual tanah itu karena dia butuh tanah tersebut untuk membuat tempat golop. Dan majelis itu telah menjual tanah tersebut dan hasil uangnya telah hasil uangnya telah dipakai untuk persembahan. Jadi sebenarnya pembangunan gedung gereja itu pastilah terdiri dari berbagai macam kisah. Bukan hanya kisah biasa, tetapi kisah kesaksian anggota jemaat gereja. Jadi saya yakin gedung gereja Yewon ini juga pasti sebuah karya yang luar biasa. Dan itu hasil karya bukan satu orang, tetapi hasil karyanya begitu banyak keluarga jemaat gereja Yewon yang telah mengabdi pada Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan mau mencari orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan seperti ini. Dan nomor 3, subjudul 3 adalah 24 jam terhadap ladang. Jadi pada saat kerajaan sorga, berkat tata kerajaan sorga itu datang kepada kita, kita dapat menerima kepenuhan Roh Kudus. Menurut saudara, apa itu mujizat? Mujizat terbaik itu apa? Menurut saya, diri kita berubah itu adalah sebuah mujizat yang menakjubkan. Kalau aku tidak pernah berubah dan aku hanya berada di posisi itu saja, bagaimana caranya kita bisa dipakai oleh Tuhan? Jadi pada saat kita berubah, itulah mujizat yang luar biasa. Karena sebelumnya pastilah kita memiliki standar kita sendiri. Tolak ukur kita sendiri. Tetapi pada saat kita fokus kepada firman Tuhan dan doa kepada Tuhan dan penginjilan, pastilah tolak ukur kita dan pola hidup kita pasti berpusat pada firman, doa, dan penginjilan. Jadi siapa yang menjadi presiden? Yang menjadi presiden adalah orang pemerintah yang paling baik. Dan siapa yang akan menerima, siapa yang dapat menjadi kandidat penghargaan Nobel? Pasti orang-orang yang hebat. Tapi kalau pemenang yang telah meraih penghargaan Nobel, pastilah dia orang yang paling hebat di antara orang-orang hebat. Tetapi orang yang hebat seperti ini pun nafasnya mereka dipegang oleh Tuhan Allah. Apakah penghargaan yang paling berharga di dunia ini bisa ditukar dengan keselamatan? Tidak bisa.
identitas kita sebagai anak Tuhan, kuasa kita sebagai anak Tuhan tidak dapat tergantikan. Jadi itu seperti priceless. Jadi priceless itu kayak tidak bisa terhitung. Jadi keselamatan kita itu tidak dapat terhitung. Tetapi kita suka membandingkan diri kita dengan yang lain. Kita suka memberi harga pada apa yang kita miliki. Sehingga tolak ukur kita dan juga pandangan hidup kita pun berpusat pada hal-hal duniawi. Jadi pada saat rakyat Israel memasuki kota perjanjian, mereka sebentar lagi akan memasuki kota Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Jadi sebelum mereka memasuki tanah Kanaan tersebut, 10 pengintai telah diutus terlebih dahulu supaya mereka bisa melihat-lihat dulu. Dan kalau kita mau menentukan siapa yang akan menjadi pengintainya, pastilah kita akan memilih orang-orang yang paling beriman dan paling pintar. Tetapi 10 pengintai itu membawa berita seperti apa? Semuanya membawa berita yang buruk, kecuali 2 orang. Jadi mereka lapor kepada rakyat Israel yang lainnya tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Emang itu benar secara fakta. Tetapi mengapa Yosua dan Kaleb menyampaikan berita yang berbeda? Apa itu perjanjian? Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan mengatakan, aku akan bimbing kamu, aku akan membawa kamu ke tempat yang penuh dengan madu. Dan kalau Yosua dan Kaleb, kalau Yosua dan Kaleb, mereka hanya melihat perjanjian Tuhan. Jadi pandangan mereka pastilah berbeda dengan 8 pengintai yang lainnya. Jadi sama seperti itu, pandangan kita harus berubah juga sesuai dengan perjanjian Tuhan. Jadi sebenarnya kita jadinya kurang percaya itu karena apa? Karena kita melihat hal yang memang benar. Karena kita melihat fakta. Jadi kalau kita fokus kepada firman-Nya, pastilah kita tanpa kita sadari kita akan berubah. Pandangan kita akan berubah. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu perjanjian. Jadi pasti saudara tahu perumpamaan ini. Perumpamaan seorang yang menggali tanah. Jadi ada satu orang yang miskin, ia menggali tanah dan tanahnya itu bukan milik dia tetapi milik tuannya dia. Tetapi ia telah melihat ada harta karun yang begitu banyak hartanya di dalamnya. Tetapi dia tidak bisa mengambil mengambil harta karun itu karena dia hanya
penggali tanah. Oleh karena itu, ia menjual semua yang dia miliki sehingga ia dapat membeli tanah itu. Dan kalau dia membeli tanah itu, secara sah dia akan memiliki harta karun tersebut. Jadi sama seperti itu, kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki hanya untuk kehendak Tuhan. Pasti saudara bisa pernah ngalamin juga. Kalau saudara memakai 100.000, kalau memakai 100.000, saudara merasa uangnya sayang. Tetapi kadang kalau kita memakai 1 juta, tetapi itu untuk memuliakan nama Tuhan, kita merasa tidak ada sayang-sayangnya. Tetapi kita sangat bersyukur karena 1 juta itu telah dipakai untuk Tuhan. Jadi sama seperti itu, keselamatan yang kita peroleh itu tidak dapat dihargai, tidak dapat diberi harga. Tidak bisa terhitung. Jadi untuk apa kita menjaga diri kita? Untuk apa kita takut-takut untuk mengambil pelayanan Tuhan? Jadi saya berharap saudara sudah mencari apa yang saya berharap saudara sudah mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu, karena semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan Allah. Jadi sebenarnya kapan kita paling muda? Jadi hari ini adalah hari yang paling muda dalam sepanjang hidup kita. Dan kesempatan itu ada di mana? Kesempatan itu ada pada hari ini. Orang yang sudah mati tidak ada kesempatan. Kita yang masih hidup hari ini memiliki kesempatan. Kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk bekerja. Janganlah saudara mundur terus dan mengundurkan dan janganlah saudara menjanjikan hal-hal untuk hari esok. Karena kita tidak tahu pada hari besok apa yang akan terjadi. Jadi saya berharap saudara bisa memaksimalkan kesempatan yang telah Tuhan beri pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan telah beri pada hari ini. Tolong berkatilah semua anggota jemaat yang telah hadir pada ibadah ini, supaya mereka bisa konsentrasi pada firman Tuhan, pada doa, dan juga penginjilan selama 24 jam, supaya mereka bisa menikmati berkat tata sorgawi. Dan mereka bisa menemukan harta karun yang Tuhan sudah sembunyikan, supaya mereka bisa memberi segalanya untuk memperoleh harta karun tersebut. Dan apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan hanya untuk penginjilan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.